Ya kalau tipsnya ya mencoba untuk kita mendalami perawatan. Kita berusaha untuk memahami domba dan kambing bagaimana karakternya. Terus kita kita perawatan, terus pakan, terus bagaimana dua itu aja kita pahami, kita benar-benar telateni, itu insya Allah nanti akhirnya hasilnya lebih bagus. Yang penting satu, butuh ketelatenan, kesabaran, itu kunci peternak. Jangan sampai kita baru satu kali, dua kali gagal, kita nggak mau coba lagi. Cobalah terus sampai kita menemukan formulanya atau mungkin rumusnya yang terbaik buat kita. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang tentang kiat-kiat sukses dalam bidang peternakan penggemukan. Spesialis penggemukan di wilayah Nganjuk yaitu Mas Dwi. Mas Dwi mempunyai 3 kandang, 1 di rumah dan 2 di kediaman orang tua. Oke Mas ini jenengan awal mulai berbisnis penggemukan seperti ini dari tahun berapa sih Mas? Seingat saya tahun 2011. Seingat saya ya, tahun 2011, 2012. Seingat saya tahun-tahun itu. Apa sih Mas motivasi jenengan kok ingin beternak penggemukan dan sekarang banyak Mas, besar gitu Mas? Satu sejelas dari awal itu dari kesenangan, dari senang, terus kita menggeluti, terus senang dari banyak, terus prospek kedepannya menjanjikan, ya kita geluti gitu. Terus mungkin kalau jenengan awal-awal beternak Mas ya, mungkin ada motivasi dari peternak lain atau mungkin jenengan mencari sumber-sumber dari internet Mas? Ya dulu dari teman-teman dulu. Dari tahun 2011 itu teman-teman ada yang beternak. Terus saya waktu itu juga senang dengan kambing, dengan domba. Terus akhirnya dari beberapa teman-teman yang beternak itu akhirnya saya mempunyai akhirnya beternak. Akhirnya saya beternak dengan 2-3 kambing. Terus saya rasakan beternak itu enak. Beternak itu dekat dengan alam, dekat dengan kehidupan, mungkin kambing seperti apa, terus kehidupan domba itu seperti apa. Akhirnya kita bisa memahami karakter kambing domba itu seperti apa. Kambing sendiri itu kan ya juga Rasulullah itu pernah menggeluti beternak domba. Kita beternak itu bagian dari sunnahnya Rasulullah. Berarti itu yang nomor 1 ya. Diteladani tapi bisa sebesar seperti ini Mas ya. Iya Mas, mungkin kalau dari awal jenengan itu awal-awal dulu Mas, kendalanya apa sih Mas kalau jenengan itu Mas? Kalau awal-awal itu kendala ya satu, yang jelas kendalanya orang beternak itu kalau misalnya pakan itu sulit di sekitar lingkungan kita akhirnya nyari di luar dengan mendatangkan mungkin pakan. Kadang mendatangkan pakan itu kan harus dengan jumlah yang besar gitu. Terus yang kedua masalah kesehatan. Kadang kalau misalnya musim-musim tertentu, kayak misalnya musim penghujan, terus hujannya lebat, terus akhirnya mengganggu kondisi di ternaknya sendiri. Nah itu kan juga pengaruh juga kondisi lingkungan.
kondisi lingkungan, terus mungkin ketersediaan pakan yang tidak begitu banyak gitu. Yang ketiga ya masalah juga iya iya. kadang penjualan, kadang-kadang masalah penjualan itu kadang kalau kita tidak bisa menjual sendiri itu kita ya juga harus pinter-pinter kita harus bisa menjual sendiri lah kalau kambing itu. Tidak menjaga itu Mengandalkan Mas ya. ya tidak ke orang lain gitu loh, menjaga orang lain. Mungkin kalau modal awal mungkin untuk peternak-peternak yang mungkin sekarang berminat untuk beternak penggemukan seperti jenengan Mas. Iya. Kalau mungkin modal awal dulu seperti apa sih? Atau mungkin harus besar dulu, mungkin kecil kita telatani dulu, atau seperti apa sih Mas kalau menurut jenengan yang efektif Mas? Kalau ya kita ya adanya berapa ekor, kemampuan kita dari 5 ekor, 10 ekor, tidak apa-apa. Terus kita rawat bener-bener, terus nanti hasilnya kita tambahkan lagi. Akhirnya kan ya jadi kemampuan kita bertambah, terus dari segi kemampuan finansial juga tambah, akhirnya bisa menambah banyaknya ekor itu. Terus kemampuan kita di peternakan kita asah lagi, kemampuan bagaimana cara memelihara, merawat, membuat pakan itu seharusnya ya juga kita asah terus gitu, kemampuan kita. Karena menurut saya ilmu peternak itu tidak ada matinya, terus bertambah seiringnya dengan zaman. Mungkin dulu orang tidak berpikiran membuat pakan dari salah satu mungkin kangkung kering. Sekarang sudah banyak orang Rata-rata Mas ya. membuat kangkung salah satu bahannya kangkung kering. Ya, dulu padahal kangkung kering itu belum ada terpikir oleh masyarakat untuk dijadikan pakan. Sekarang harganya mahal. Yang dulunya ibarat sangat murah atau mungkin gak diminati oleh peternak. Sekarang malah mahal Mas ya, karena banyak peminatnya Mas ya. Banyak peminatnya. Terus dulu selamper jagung ya. Selamper jagung itu dulu tidak begitu ada orang yang Suka Mas ya. Sekarang banyak orang suka, akhirnya selamper jagung ya juga mahal gitu. Karena banyak peminat nomor satu Mas ya. Terus mungkin Mas kalau kiat-kiat teman-teman kalau ingin beternak Mas ya, itu apa sih Mas yang kita perlu perhatikan sehingga menjadi besar seperti ini, tidak menjadi kendala seperti kebangkrutan pada umumnya yang dialami para peternak Mas? Ya satu ya kita ya harus pandai untuk memilih bibit. Terus yang kedua harus kita benar-benar dalam artian perawatan harus benar-benar ekstra. Terus masalah pakan kita jangan setengah-setengah nanggung. Rata-rata dari peternak itu satu ya ruginya karena satu pakan itu terlalu diperinci betul-betul. Maksud saya diperinci itu nilai gizi atau nilai kandungan pakan itu tidak diperhitungkan. Pokoknya tak pakani seadanya. Itu ya justru akhirnya tambah merugikan peternak Mas ya. Soalnya apapun yang diberikan nutrisi yang bagus di kambing atau domba itu kembalinya pada peternaknya. Semakin kita itu memberikan nilai atau nutrisi yang bagus kepada kambing atau dombanya, itu larinya ke peternak atau pemiliknya. Kalau dari segi penjualan Mas, ini kan masih menjadi kendala para peternak saat ini Mas, masalah penjualan. Ini jenengan kan sistem penjualannya ke mungkin mencari segmen sendiri Mas kalau jenengan Mas ya. Itu cara awal kita seperti jenengan ini seperti apa sih Mas? Ya berproses. Satu ya kita itu harus bisa mengeksplorasi kemampuan kita terhadap lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan kita bisa mengenal kita itu punya produk apa saja. Misalnya kita punya kambing, ya kita coba untuk misalnya memperkenalkan kambing kita ke masyarakat, domba kita ke masyarakat. Saya ada domba, ada kambing. Kalau misalnya butuh sewaktu-waktu bisa ke tempat saya, butuh akikah, butuh kurban, butuh hajatan dan sebagainya, bisa menghubungi misalnya saya. Itu pertama, penjualan lewat
lewat langsung memperkenalkan diri kita ke masyarakat. Itu lebih efektif daripada kita itu misalnya menjual ke orang lain atau ke pedagang. Nah, untung kita lebih besar kalau kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan kita gitu. Kalau misalnya orang butuh hajatan bisa mungkin menghubungi kita, kalau butuh akeko bisa menghubungi kita, butuh orang korban menghubungi kita, semua yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang sekiranya ada pengen atau penyembelihan hewan kambing, jadi hewan domba atau kambing. Itu pertama. Terus yang kedua, perbanyak relasi sama peternak, relasi yang ke pedagang itu diperbanyak. Semakin kita memperbanyak relasi ke peternak, semakin banyak kita relasi ke pedagang, kita akan akhirnya itu, oh kalau misalnya saya punya kambing mungkin gemuk, ada teman yang membutuhkan, kita saling terjadi transaksi jual beli gitu. Atau ke pedagang yang lebih besar itu, ke pedagang banyak, pedagang pasar maupun pedagang yang kelasnya besar, silakan kita perbanyak relasi. Tujuannya untuk apa? Menginformasikan dagangan kita ke mereka yang bisa untuk mengenalkan Mas ya, mengenalkan kita. Kalau mungkin dari awal-awal dulu kita beternak untuk mencari untung lebih besar ya kita jual sendiri Mas ya. Jadi seperti itu Mas. Terakhir, menurut jenengan keuntungan apa sih yang kita peroleh dari peternakan penggemukan seperti ini dibanding breeding jenengan Mas? Kalau menurut saya sih, penggemukan atau fattening itu adalah proses bagaimana kita menggemukkan kambing atau domba yang semulanya itu kurus jadi gemuk. Nah, dikurus menjadi gemuk itu kan PR-nya cuma satu, bagaimana kita bisa meningkatkan bobotnya. Tetapi kalau di breeding itu banyak aspek Mas ya. Dari bagaimana bagaimana indukannya, terus bagaimana nanti anaknya, perawatan juga Mas perawatannya ya. Anaknya, terus bagaimana itu nanti susunya, induknya itu bisa lancar apa enggak. Itu banyak aspek yang bisa kita pelajari dari breeding itu. Tapi kalau fattening itu cuma satu, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan berat tubuh dari ternak kita. Cuma itu saja. Dan meningkatkan itu ya salah satunya ya dari pakan itu, bagaimana perawatan dan pakannya itu. Kalau menurut saya itu jelas. Tapi kalau dari breeding banyak yang harus kita pelajari. Kita harus benar-benar ekstra merawatnya. Jadi bagaimana kambing itu bunting sampai kambing itu melahirkan dengan selamat, sampai anaknya itu benar-benar siap terjual. Butuh banyak waktu, banyak biaya Mas ya. Terus yang kedua, dari perputaran dana itu lebih lama kalau kita ngambil yang breeding. Tapi kalau fattening 3 bulan, 4 bulan sampai maksimal cuma 5 bulan kita bisa menjual hasil gemukan kita. Tapi kalau di breeding nunggu minimal 8 bulan, 5 bulan itu masa kehamilan, 5 bulan setengah, terus yang 3 bulan untuk masa perawatan anaknya, cemplingnya. Jadi lebih kita bisa menjual. Berarti lebih Mas ya, kita lebih cenderung lebih lama Mas ya kalau kita cari untungnya Mas ya. Tapi ada posisinya juga kalau kita beternak breeding. Tapi seharusnya orang fattening itu ya harus jadi breeding gitu loh, karena apapun sumbernya dari fattening itu adalah breeding gitu, bibitannya itu. Jadi walaupun fattening itu harusnya itu ke breeding juga gitu, memulai untuk breeding gitu. Karena populasi biar ya, sumbernya itu ya kita bisa ada sumber untuk fatteningnya, gitu, pembuahannya. Jadi kita nggak mencari bibit selain kota gitu. Berarti gak kesusahan untuk mencari bibit Mas ya? Nggak kesusahan mencari bibit.
Oke Mas, tip untuk kaula muda yang sekarang ingin terjun di bidang peternakan seperti jenengan, tip-tipnya seperti apa? Terus apa yang kita perlu perhatikan Mas? Ya kalau tipsnya ya mencoba untuk kita mendalami perawatan. Kita berusaha untuk memahami domba dan kambing bagaimana karakternya. Terus kita perawatan, terus pakan, terus bagaimana, dua itu aja kita pahami, kita benar-benar telateni, itu insya Allah nanti akhirnya hasilnya lebih bagus. Yang penting satu, butuh ketelatenan, kesabaran, itu kunci peternak. Jangan sampai kita baru 1 kali 2 kali gagal, kita nggak mau coba lagi, coba terus sampai kita menemukan formulanya atau mungkin rumusnya yang terbaik buat kita. Betul. Cukup demikian Mas? Cukup. Oke Mas, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin dengan adanya video jenengan yang sebelum-sebelumnya atau yang akan datang ini bisa memberi motivasi kepada kalian milenial muda, mungkin jaga pensiunan yang masih bingung berbisnis seperti apa sih kalau di situasi seperti ini Mas. Jadi termasuk jenengan kalau sudah menjabar seperti ini, memang peternak memang sangat bagus prospeknya Mas ya. Oke Mas, demikian, terima kasih Mas. Assalamualaikum Mas. Oke teman-teman, demikian perbincangan kita terhadap Mas Dwi. Mungkin teman-teman bisa menggali ilmu sendiri tentang seperti apa yang kita bahas, cara penggemukan dari awal sampai akhirnya. Oke teman-teman, terima kasih sama video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.